Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jateng dan seluruh warga Indonesia, pada pagi hari ini saya ingin mengajak ngobrol bareng terkait COVID-19, khususnya untuk berbicara tentang apa sih vaksinasi yang diperuntukkan untuk COVID-19. Saya akan menerima tamu saya, Dr. Nugroho dari Rumah Sakit Umum Daerah Tugu milik Pemprov Jawa Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Dok. Silakan duduk, Dok. Ya, terima kasih. Maaf, Dok, ganggu pagi-pagi ini, Dok. Iya, tidak apa-apa, Pak Bagub. Sehat, Dok, ya? Alhamdulillah. Untuk kali ini, Dok, saya ingin mengajak kepada masyarakat mengetahui tentang bahayanya COVID-19, juga bagaimana efektivitasnya ketika nanti seluruh masyarakat Indonesia ini mendapatkan vaksinasi, yang mana vaksinasi ini sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk seluruh warga Indonesia. Ini bentuk ikhtiar dari pemerintah, termasuk di dalamnya ada pemerintah Jawa Tengah. Maka dari itu, Dok, kemarin sejak 14 Januari kita pemerintah Jawa Tengah sudah memulai vaksinasi yang diperuntukkan. Yang pertama adalah kepala daerah dan tenaga medis. Betul. Dan yang tahap kedua untuk masyarakat lansia, juga diperuntukkan untuk pelayan masyarakat di depan. Sejauh ini sudah berapa sih, Dok, di Jawa Tengah menurut dokter selaku Wakil Direktur Rumah Sakit Tugu yang saat ini juga ikut membantu kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan vaksinasi? Yes. Terima kasih Pak Wagub atas waktu yang diberikan. Jadi benar sekali bahwa saat ini seperti yang sudah diamanahkan oleh baik dari Bapak Gubernur maupun Bapak Wakil Gubernur dalam upaya untuk menekan kasus COVID di Jawa Tengah, kita berikhtiar untuk melakukan upaya di mana kalau kemarin sebelumnya kita sudah berupaya promotif dengan melakukan 5M ya Gus. Yeah. Saat ini ada upaya lain ya yang bisa dilakukan dalam upaya meningkatkan kekebalan atau imunitas dari masyarakat dengan cara pemberian vaksinasi. Kalau saya sedikit menyitir dari pendapat teman saya, itu mengatakan bahwa orang yang pernah terinfeksi COVID, dia divaksinasi langsung oleh Gusti Allah gitu. Oke. Sedangkan saat ini masyarakat Indonesia dibantu lewat pemerintah untuk diberikan vaksinasi buatan untuk menimbulkan imunitasnya. Beberapa waktu yang lalu itu kita sudah melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan vaksinasi, baik yang dilakukan di rumah sakit maupun dilakukan di Gradika dan di MAJT. Dari catatan yang kami miliki, Gus, itu kita sudah melakukan kegiatan vaksinasi untuk kurang lebih 9.375 orang. 9.375 orang itu kegiatan kita mulai dari sejak tanggal 14. Insya Allah ini akan tetap berlangsung dalam upaya untuk pencapaian vaksinasi untuk keseluruhan masyarakat Jawa Tengah pada. Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Rejo sendiri, untuk tenaga medisnya berapa, Dok, yang sudah divaksinasi sampai saat ini? Dari 1.320 yang kita usulkan, sudah 99% tervaksinasi, Gus. 9%. Jadi memang ada sekian, kurang lebih 1% yang belum tervaksin karena masalah komorbiditas. Seperti kebetulan sudah ada yang pernah terinfeksi tapi belum sampai waktu 3 bulan. Ya memang kan 3 bulan kan syaratnya, kalau sudah 3 bulan baru bisa divaksinasi lagi. Betul sekali, jadi memang harus 3 bulan dulu, Gus. Ketika pasca pemberian vaksinasi, Dok, kita kan sudah 1 tahun lebih ini terpapar COVID-19 termasuk di Jawa Tengah. Setelah pasca vaksinasi, mungkin ada cerita nggak sebelum pasca vaksinasi berapa kira-kira per hari pasien yang diterima di Rumah Sakit Tugu, dan setelah vaksinasi ada penurunan nggak kira-kira? Benar sekali, Gus. Jadi kalau kita flashback ke belakang, dimulai di bulan Maret 2020 yang lalu, ketika mulai ditemukan ada kasus COVID, kemudian
bergerak sampai bulan Juli. Di bulan Juli terjadi peningkatan cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari kunjungan yang terjadi di IGD. Hampir tiap hari di IGD kita itu terjadi penumpukan mulai 20 sampai 30 orang dalam 20 setiap sampai waktunya. 30 Iya. Mereka menunggu dilakukan pemeriksaan dan menunggu untuk bisa didelivery ke ruang rawat inap. Begitu juga untuk kondisi rawat inap. Pada waktu awal-awal kami menyiapkan kurang lebih 18 tempat tidur. Yang pertama kali 18 kamar tidur. 18 tempat tidur, nggih, di ruang kenanga. Oke. Tapi ternyata ketika berjalan waktu, ternyata harus ada penyesuaian-penyesuaian, sehingga kemudian secara bertahap kita membebaskan ruang-ruang yang tadinya digunakan untuk rawat inap non-COVID umum, ya, kita gunakan untuk ruangan COVID. Sehingga pada waktu berikutnya itu kita menyediakan total sekitar 131 ruang untuk COVID. Yeah. Okay. Tentu tadi disampaikan bahwa pernah terdampak para medis, perawat mungkin atau dari dokternya. Nah, itu kira-kira setelah mereka terpapar, ada nggak cerita kewalahan, kesulitan memberikan pelayanan, sampai mungkin ada anggapan, kami bisa nggak ya melayani pasien ini dengan maksimal karena menurunnya tenaga medis itu? Iya, benar sekali, Gus. Jadi kalau pada waktu kemarin itu namanya COVID bukan hanya untuk masyarakat saja, tapi berdampak pada tenaga medis di rumah sakit kami. Ketika ada satu tenaga medis kami yang terinfeksi, tindak lanjutkan kami lakukan tracing, baik untuk keluarga maupun untuk teman-teman di lingkungan kerja. Setelah dilakukan tracing, ditemukan beberapa kasus yang lain, dan akibatnya ini menimbulkan adanya klaster-klaster di beberapa ruang pelayanan di tempat kami. Kondisi ini konsekuensinya adalah kami harus mengistirahatkan beberapa tenaga medis, nakes kami, baik itu dokter maupun perawat, sehingga kemudian ketika ini berlangsung terus-menerus, tentu saja akan mempengaruhi dari sisi kuantitas maupun kualitas pelayanan. Artinya tenaga akan berkurang. Kemudian yang kedua, ketika terjadi ini kan bukan hanya di salah satu tempat, tapi di beberapa tempat secara bersamaan. Dan tentu saja selain berakibat berkurangnya jumlah tenaga nakes yang melayani, secara psikologis juga terganggu. Jadi ada kecemasan, ada ketidaknyamanan, kekhawatiran yang dialami oleh teman-teman nakes kami tersebut. Sekarang kan sudah dilakukan vaksinasi kepada tenaga medis. Terus sekarang bagaimana kondisinya setelah diberikan vaksinasi kepada para perawat, para dokter? Ada nggak selisih antara sebelum dan sesudah dalam pelayanan? Jadi kalau kita melihat dari mulai bulan Januari, itu memang terjadi penurunan dari angka-angka kunjungan, baik untuk di IGD maupun di rawat inap. Artinya dari skala jumlah memang terjadi penurunan cukup signifikan terhadap kasus-kasus COVID di rumah sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya vaksinasi disambut sangat antusias oleh teman-teman nakes, Gus. Dan alhamdulillah ketika kemarin sudah bisa difasilitasi pemerintah untuk diberikan vaksinasi, saat ini kinerja teman-teman semakin tenang, semakin nyaman, dan tentu saja meningkatkan kinerja mereka pada saat melakukan pelayanan di rumah sakit. Melihat angka data di website kami, setelah adanya vaksinasi, angka COVID semakin turun. Ini ada nggak korelasi antara vaksinasi dengan penurunan angka COVID-19 ini tersendiri, Dok? Kalau dari kacamata kami, dari antara kondisi saat ini dengan adanya vaksinasi, tentu saja perlu adanya pemantauan lagi, artinya untuk evaluasi lagi. Di satu sisi, saya meyakini bahwa proses vaksinasi ini memang memberikan dampak. Akan tetapi mungkin tetap harus dilakukan evaluasi sampai paling tidak nanti di bulan Juli. Sehingga kita akan bisa memastikan bahwa kita melihat proses vaksinasi itu akan maksimal setelah 28 hari. Artinya setelah 28 hari, seseorang akan memiliki kekebalan yang optimal. 1 bulan ke depan itu nantinya ada Lebaran. Nah, ini menjadi test case untuk melihat
kasus yang mungkin terjadi setelah itu. Dari situ akan lebih menguatkan lagi manakala nanti ternyata tidak banyak dampak yang timbul, menunjukkan bahwa proses vaksinasi ini benar-benar sudah optimal dan mampu melindungi masyarakat. Betul. Ya. Untuk sekarang flashback, Dok. Sebelum vaksinasi dilakukan pada 14 Januari, bahkan sampai setelah dilakukannya vaksinasi pun masih ada banyak perbincangan di media sosial, di masyarakat. Mereka banyak yang mengatakan, aku setuju divaksin. Ada yang bilang, saya belum siap. Betul. Mungkin yang belum siap juga membuat pertanyaan-pertanyaan, termasuk apakah vaksinasi ini halal? Iya. Terus dampak dari vaksinasi yang begitu macam, nanti bilang bahwa itu ada chip dimasukkan, ada membuat penyakit di kemudian hari. Nah, menurut tenaga medis untuk menjawab semua tantangan ini dari kedokteran itu bagaimana menerangkan kepada masyarakat, Dok? Iya. Jadi kalau di tempat kami pada prinsipnya begini. Yang pertama, bahwa yang harus dipahami bersama, COVID ini adalah penyakit yang baru. Oke. Penyakit yang baru ini pun kalau kita mencoba melihat ke belakang, untuk proses penanganan pun dalam bulan ke bulan ada revisi, ada perbaikan, ada penyesuaian. Karena memang betul-betul sesuatu yang baru yang kemudian memang memerlukan suatu evaluasi. Begitu juga dengan terapi. Terapi untuk kasus COVID pun secara definitif itu saat ini juga belum ada yang dianggap sebagai terapi definitifnya. Masih menjadi semacam rekomendasi saja bahwa disarankan untuk kasus COVID adalah obat A, B, C, begitu. Nah, ini juga berlaku juga untuk masalah vaksin. Artinya ketika pro dan kontra atau mungkin ada yang mempertanyakan, itu wajar-wajar saja. Tapi sekali lagi yang perlu dipahami bersama bahwa proses vaksinasi ini adalah suatu proses yang memang secara kajian ilmiahnya itu menjadi sesuatu yang alternatif untuk melakukan atau menekan kejadian-kejadian pandemik pada suatu tempat. Jadi kalau mengacu pada beberapa abad yang lalu yang pernah terjadi di Spanyol pun, itu juga ada proses di mana ada pengkajian lagi. Bisa dari mulai promotifnya, preventifnya, kemudian kuratifnya, termasuk salah satunya adalah vaksinasi. Dari beberapa institusi resmi, misalnya dari IDI, kemudian dari Perhimpunan Keseminatan, itu juga melakukan kajian-kajian. Nah, dari kajian-kajian itu yang kemudian muncul rekomendasi yang itu nanti akan kami ikuti. Terkait masalah pendapat-pendapat yang lain, kami berusaha membantu sesuai dengan kapasitas kami, termasuk sesuai dengan rekomendasi dari institusi resmi. Siapa institusi resmi itu? Kalau di dunia ada WHO, kalau di Indonesia ada Kementerian Kesehatan, kemudian ada organisasi IDI, ada Keseminatan juga. Kalau di tempat kami, Dokter Paru, ada PDPI. Itu sudah ada suatu mekanisme untuk mengkaji dan menelitinya. Sehingga insya Allah kami meyakini bahwa apa yang sudah ditempuh, apa yang sudah dilakukan kajian ini yang terbaik dan aman untuk masyarakat banyak. Artinya berarti WHO maupun IDI dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu sudah melakukan penelitian-penelitian terhadap vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat. Benar sekali. Dan hasilnya adalah bahwa vaksin yang disediakan oleh pemerintah saat ini itu aman untuk masyarakat, dan sudah dijelaskan juga oleh MUI bahwa vaksin ini halal, gitu, Dok, ya? Betul, betul sekali. Masyarakat awam juga masih bertanya-tanya tentang kok ada ya yang sudah divaksin itu terpapar lagi gitu. Maka memang masyarakat ini juga harus diberitahu, Dok, bagaimana kinerja vaksinasi di dalam tubuh manusia. Setelah dikasih vaksinasi itu bagaimana langkah-langkah untuk supaya antibodi yang dimunculkan dari vaksin tersebut itu muncul, itu bagaimana bekerja di tubuh, Dok? Jadi masih ada pemikiran di masyarakat ketika dia divaksin berarti dia sudah aman. Pemikiran itu tidak sepenuhnya salah, tapi mungkin kalau menurut kami perlu diluruskan atau diletakkan pada porsi yang semestinya. Artinya begini, proses terbentuknya antibodi itu tidak sajek saknyet gitu kalau bahasa Jawanya ya. Jadi ada proses, dan tentu saja proses ini
seperti yang mungkin sudah diketahui oleh kita bersama, bisa berlangsung antara 14 sampai 28 hari. 14 sampai 28 hari. Betul. Jadi ketika sebelum 14 hari antibodinya belum cukup, tentaranya belum cukup. Tentara untuk menghadapi virus yang akan masuk itu belum cukup untuk mengatasinya. Bahkan pada beberapa penelitian yang sudah dikerjakan, itu kan ada tahap 1, 2, 3 itu. Di hari ke-14 pun Ya. itu belum maksimal. Hari 14 artinya antibodi itu belum maksimal, Belum membentuk di tubuh kita. Betul. Kapan maksimalnya? Setelah 14 hari. Setelah 14 hari. Iya. Dan itu pun masing-masing orang akan berbeda tingkat perkembangannya atau progresivitasnya. Tapi diharapkan dalam waktu setelah 28 hari, setelah 28 itu antibodi akan terbentuk pada seseorang secara lebih optimal. Oke. Itu yang pertama terkait proses terbentuknya antibodi. Kemudian yang kedua yang penting juga harus dipahami oleh masyarakat adalah bahwa meskipun sudah diberikan vaksinasi, tetap harus menjaga protokol kesehatan tersebut. Nggak Betul. boleh abaikan sama sekali, nggak boleh dong ya. Iya, sebaiknya tetap harus menjaga protokol kesehatan, termasuk menggunakan masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Itu penting sekali untuk tetap harus dijaga selama masa pandemi ini. Iya. Lalu setelah diberikan vaksinasi, kan muncul juga dok isu di daerah sana setelah divaksinasi ada merasa panas, demam, mungkin juga sampai sakit, dirawat dan lain sebagainya. Apakah ini menurut medis ada nggak ya kejadian-kejadian tersebut? Dok? Jadi seperti yang mungkin juga dilaporkan di beberapa media dan juga sebenarnya sudah disampaikan juga oleh lembaga-lembaga terkait. Jadi yang pertama adalah bahwa ada yang namanya KIPI. KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Kalau mungkin bahasa awamnya mungkin efek samping dok ya? Efek samping. Dari lembaga terkait itu sudah menyampaikan bahwa kemungkinan memang bisa terjadi efek samping tertentu. Dari hasil proses penelitian sebelumnya, itu kan dilakukan di beberapa tempat, Gus. Ada yang di Indonesia, ada yang di Turki, ada yang di Brasil, gitu. Nah, tidak ditemukan kejadian yang menimbulkan efek yang buruk atau yang parah. Apakah ada efek yang lain? Memang ada. Contoh, sebenarnya proses vaksinasi ini tidak beda dengan proses vaksinasi yang lain-lain. Misalnya untuk imunisasi DPT gitu atau imunisasi diberikan kepada anak-anak. Pada anak-anak itu tetap akan muncul suatu efek. Salah satunya agak demam, gregesi, itu bagian dari proses antigen antibodi yang sedang berproses masuk ke sana. Kemudian yang unik untuk kasus vaksinasi ini yang kami banyak temukan di lapangan itu adalah keluhan ngantuk sama lapar, Gus. Berarti kalau yang gemuk ini yang khawatir dok, semakin banyak makan dok. Jadi semakin banyak makan. Iya, jadi itu yang kami temukan di lapangan. Sementara untuk yang lain-lain yang kami temukan juga ada misalnya keluhan agak pusing, demam sumeng-sumeng tadi. Ada juga keluhan gatal begitu. Tapi jumlahnya juga tidak banyak dan tentu saja juga tidak perlu menimbulkan perawatan khusus. Dan kami memang sesuaikan dengan apa juga yang dari hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk vaksin ini. Yang perlu diketahui juga selain istilah efek samping ini adalah efek yang terjadi bersamaan. Ini biasanya terjadi pada orang-orang dengan komorbid tertentu atau dengan penyakit bawaan sebelumnya. Contoh, seseorang dengan riwayat penyakit jantung misalnya. Sebenarnya kita sudah mencoba untuk melakukan screening di awal sebelum diberikan vaksinasi. Boleh tidak begitu. Tentu saja kita harus memastikan bahwa kondisi pasien itu stabil. Apa yang dimaksud stabil? Ya tentu saja tidak pernah ada keluhan atau serangan pada saat sebelum dilakukan vaksin. Bahkan kalau kita ragu, kita bisa minta justifikasi atau semacam rekomendasi dari dokter yang merawat, gitu.
yang sebelumnya merawat. Betul. Oke. Nah, permasalahannya adalah apakah seseorang ini memang terpantau status kesehatannya tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya memang terpantau, apakah benar-benar kondisinya saat dilakukan vaksinasi dalam kondisi yang stabil? Iya. Karena kadang-kadang saking bersemangatnya kita Untuk divaksin. jadi ketika ditanya ada keluhan tidak Tidak ada keluhan. Pokoknya pengen masuk Pokoknya divaksin. vaksin, gitu. iya. Oke. Nah, hal-hal tersebut yang tentu saja juga harus diketahui dan dipahami bersama. Sekali lagi, dari hasil penelitian yang ada, kalau kita melihat proses sebuah vaksin itu diizinkan untuk beredar adalah tidak menimbulkan efek yang membahayakan. Oke. Artinya gini, Dok. Setelah tadi disampaikan dokter bagaimana tahapan melakukan yang akan divaksinasi, Betul? itu ada pertanyaan-pertanyaan, termasuk pertanyaan komorbid, termasuk pertanyaan bahwa di saat itu mau divaksin itu sehat atau tidak. Artinya ini semua integritas, kejujuran. Kejujuran. Maka memang artinya masyarakat yang saat ini menuntut kita di pemerintahan, di lembaga-lembaga untuk menjaga integritas, kejujuran, dan lain sebagainya, ternyata dalam kasus vaksinasi sendiri, dalam kasus COVID-19 ini juga dituntut untuk harus kejujurannya itu, termasuk pernah terpapar atau tidaknya. Karena tadi juga disampaikan sebelum 3 bulan setelah terpapar itu kan alangkah baiknya jangan dikasih dulu, karena mungkin antibodi tadi yang dikasih oleh Allah menurut Dr. Nugroho itu kan vaksin yang langsung, artinya dia sudah punya antibodi, maka memang yang diperuntukkan untuk yang lain untuk meningkatkan antibodi tersebut. Nah, setelah itu Dok, ada nggak ya cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari efek samping tersebut? Mungkin istirahat dulu setelah divaksinasi, atau sebelum vaksinasi mungkin juga istirahat atau olahraga dan sebagainya. Kembali lagi masalah terkait dengan komorbiditas dulu. Ya. Jadi pastikan status kesehatannya dahulu. Oke. Kalau misalnya nyun sewu punya riwayat gula, tidak pernah periksa, tidak pernah kontrol, tidak tahu status gulanya saat ini, periksa dulu, dipastikan dulu. Termasuk untuk kasus yang lain, misalnya riwayat tekanan darah tinggi, itu kan juga harus dipastikan dulu tensinya terkontrol baik gitu. Artinya nggak ada yang perlu dilakukan secara khusus ya? Secara khusus tidak ada. Secara khusus tidak ada. Yang penting menjaga kesehatannya, ketahanan tubuhnya waktu mau divaksin itu. Betul. Sebenarnya mau divaksin atau tidak kan sebaiknya tetap mereka itu harus memastikan status kesehatannya gitu. Kemudian yang kedua yang perlu dilakukan tentu saja untuk seseorang apalagi lansia lebih baik istirahat. Sebelum atau sesudah? Sebelum vaksin. Sebelum dan sesudah mungkin. Iya ya. Paling tidak sebelum vaksin pun vaksin harus dipastikan kondisinya dalam kondisi baik. Bagaimana kondisi baik? Tentu saja yang pertama istirahat cukup, makan cukup, kemudian juga jangan terlalu lelah. Sehingga diharapkan kondisi tubuh memang betul-betul siap untuk menerima vaksin. Apakah setelah vaksin boleh beraktivitas seperti biasa? Boleh. Boleh ya? Tidak ada masalah. Tapi kembali lagi sesuai dengan ukuran yang semestinya. Jangan terlalu lelah. Nah ini kadang-kadang kemudian ketika muncul keluhan, kemudian yang disalahkan vaksinnya. Itu yang tentu saja. Padahal keluhannya karena mungkin capek. Capek untuk yang lain. Capek yang lain gitu. dan sebagainya. Iya Dok, yang menyebabkan kok tiba-tiba pemerintah mengevaluasi, memberikan vaksinasi kepada lansia. Ada efek sampingnya nggak? Apakah itu aman untuk lansia? Lansia, betul. Jadi itu ada dua pertimbangan menurut saya Pak, yang kami tangkap. Yang pertama adalah disadari oleh pemerintah bahwa dari hasil kajian, kasus-kasus kematian itu paling tinggi pada lansia. Dan itu terjadi di banyak negara, termasuk di Indonesia. Kemudian yang kedua, pada waktu itu pemerintah menunggu publish tentang keamanan pada lansia. Jadi pemerintah kita itu memutuskan untuk memastikan dulu tingkat keamanannya. Kalau nggak salah itu penelitian yang di Brasil kalau nggak salah itu. Sehingga ketika kemudian dikatakan bahwa untuk lansia memang betul-betul aman, kebijakan dari pemerintah orientasinya kemudian agak digeser sedikit ke lansia dan di atas 59 tahun. Atau mungkin di Indonesia sendiri seperti kita ketahui yang Bupati Banyumas itu kan di atas 59, beliau juga minta
Saya siap untuk menjadi pionir. Iya. Percontohan, kalau sampai terjadi apa-apa, saya artinya dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Mungkin ini juga menjadi kajian mungkin, Dok, ya. Kembali lagi bahwa salah satu yang sangat menjadi concern pemerintah bahwa kematian inilah yang cukup kematian dominan yang cukup terjadi di lansia. pada usia Ya memang lansia. pada awal pandemi juga kita kan menghimbau kepada masyarakat, kalau lansia tolong dijaga betul, yang punya komorbid juga dibaca betul, apalagi karena mereka-mereka ini yang sebenarnya rentan terpapar COVID-19 juga sampai, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, sampai meninggal. Artinya itu banyak dari dua ini ya, dari komorbid maupun lansia tersebut. Ini benar-benar memang pemerintah ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Saat ini kan sudah tadi disampaikan ada 9.000 sekian masyarakat Jawa Tengah yang sudah diberikan vaksinasi. Seberapa sih vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat ini efektif melindungi masyarakat terbebas dari corona? Mungkin malah menyebabkan masyarakat ini bisa juga terpapar dengan adanya vaksinasi yang begitu diberikan kepada masyarakat, sehingga OTG yang apakah ini juga ada korelasinya nanti, Dok? Kalau saya sedikit mengibaratkan vaksinasi itu seperti helm mungkin, Gus. Ya. Ketika seseorang sudah mendapatkan vaksinasi, apakah mungkin akan terinfeksi? Mungkin. Tapi, nah ini ada tapinya yang harus dipahami juga. Kalaupun terinfeksi, tidak menimbulkan efek yang berat. Oke. Itu yang harus dipahami bersama. Yang pertama, memang menghindarkan. Kenapa? Karena tubuh sudah ada antibodinya. Jadi kalau ada virus masuk, diharapkan ini sudah bisa diatasi oleh tubuh masing-masing orang. Yang kedua, ya tadi saya sampaikan tadi, saya analogikan seperti helm. Kalaupun sampai sakit, kalaupun sampai terinfeksi, jangan sampai jatuh pada kondisi yang lebih buruk. Nah, ini yang menjadi concern dari kegiatan vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah. Ya. Kalau bicara lebih luas lagi, diharapkan dengan antibodi tiap orang sudah terbentuk, akan terbentuk yang istilahnya herd immunity. Istilahnya jadi imun sendiri gitu akhirnya. Mampu mengatasi, mampu melawan infeksi yang terjadi. Ya, setelah diberikan vaksinasi, artinya mungkin juga virus itu masuk ke tubuh kita, tetapi tubuh kita ini karena sudah kuat, sehingga pasti akan bisa melawan. Iya, betul. Artinya berarti kalau seperti itu, apa yang disampaikan dokter dan dihimbau oleh pemerintah, kalau sudah divaksin, artinya protokol kesehatan tetap benar-benar diterapkan. Benar apa yang disampaikan oleh agama bahwa la dororo wala diroro, jangan menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Artinya ya tetap pakai masker. Ini bukan untuk menjaga masyarakat aja, tetapi juga menjaga diri kita sendiri. Artinya seperti itu, Dok. Betul. Nah, kendala yang dialami oleh tenaga medis atau tenaga medis yang diperuntukkan untuk pelayanan vaksinasi itu apa sih, Dok? Ada nggak, Dok? Kalau untuk Jawa Tengah sebenarnya kita diuntungkan sekali karena masyarakat cukup terbuka dan antusias. Oke. Ini mungkin juga tidak lepas dari peran pemerintah, dalam hal ini pemerintah Jawa Tengah maupun Dinas Kesehatan Provinsi dan teman-teman dari tenaga kesehatan dalam upaya melakukan pemberian informasi. Memberikan informasi. Promotifnya dilakukan, dimaksimalkan baik lewat offline maupun lewat online-nya. Oke. Mungkin saat ini media sosial sudah cukup marak ya, dan ini kemudian seolah direspon dengan positif oleh masyarakat sehingga masyarakat cukup antusias, terutama untuk Jawa Tengah. Tapi alhamdulillah untuk tenaga kesehatan di Jawa Tengah kita tidak terlalu banyak masalah terkait dengan pelaksanaan vaksinasi ini. Kalaupun saat ini yang menjadi kendala utama adalah ketersediaan vaksin. Oke. Kita memahami betul bahwa proses pengadaan vaksin ini tidak bisa seketika semuanya. Langsung semuanya. Seperti yang sudah disampaikan baik lewat pemerintah Provinsi Jawa Tengah bahwa ada proses yang bertahap. Yang jadi masalah buat kami akhirnya bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa proses vaksin ini memang masih berjalan dan mereka akan tetap mendapatkan vaksinasi tersebut. Ya. Artinya dengan pernyataan masyarakat akan mendapatkan, berarti ada pertanyaan masyarakat, kapan saya dapat gitu, Dok? Iya, betul sekali. Artinya berarti masyarakat welcome-nya sudah terlalu tinggi ya, terhadap dan ekspektasi, dan mereka ingin segera cepat dapat vaksin. Persis, itu yang kami alami. Itu pun sebenarnya
dari pemerintah provinsi lewat Dinas Kesehatan Provinsi sudah mencoba untuk memfasilitasi dengan cara ada perwakilan-perwakilan dari elemen masyarakat yang tetap diikutkan untuk proses vaksinasi di awal ini. Oke, artinya masyarakat memang kita harapkan untuk bersabar diri ya, karena vaksin tadi jadi produksinya tidak bisa langsung memenuhi, apalagi ini kan memang bukan kebutuhan Jawa Tengah saja, tapi kebutuhan dunia bahkan. Mereka juga membutuhkan vaksin dan tentu proses pembuatan vaksin, menyediakan vaksin ini butuh proses. Dan insya Allah yang ditargetkan oleh pemerintah 1 tahun masyarakat Indonesia mendapatkan vaksin seluruhnya itu optimis dok ya, bisa terlampaui ya? Memang kalau untuk daerah-daerah tertentu mereka membutuhkan kesiapan untuk tempat yang akan digunakan untuk penyimpanan. Tapi untuk daerah-daerah yang kota besar misalnya, atau rumah sakit kabupaten, itu rata-rata mereka sudah ada tempat. Jadi termasuk ini jadi alasan kenapa sih yang dipilih Sinovac gitu misalnya. Karena Sinovac itu dari sisi penyimpanan itu lebih mudah dibandingkan dengan vaksin-vaksin yang lain. Dan kita punya tempatnya. Termasuk di level puskesmas, itu kita ada tempat. Berarti Sinovac ini hampir sama dengan vaksin-vaksin yang lainnya, lebih mudah gitu. Lebih mudah, iya. Jadi mungkin itu yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah kalau menurut kami, kenapa milih Sinovac? Karena infrastrukturnya sudah ada, tinggal di delivery aja. Ini dok, terakhir dok, pertanyaan terakhir, karena memang di masyarakat juga beredar terkait vaksinasi yang mempunyai efek samping pembekuan darah. Apakah vaksin ini masuk ke Indonesia yang dibahas di media itu, dari kajian-kajian kedokteran itu bagaimana dok, supaya masyarakat lebih nyaman? Ini memang lagi trending ya, lagi cukup banyak diperbincangkan. Kita harus kembalikan lagi, ini kasus baru. Kemudian vaksinasi ini adalah proses baru juga. Kita menunggu saja untuk memastikan ini sebenarnya dari mana. Informasinya atau mungkin vaksinnya? Bukan, maksudnya efek terjadinya bekuan darahnya itu dari mana. Ini kan sedang dalam kajian, baik dari WHO, kemudian dari Kemenkes, dan dari BPOM. Yang kedua, yang perlu diketahui juga bahwa terjadinya kondisi itu memang di beberapa tempat menyebabkan terjadinya dihentikan sementara untuk pemberian vaksinasinya. Tapi tidak semua tempat. Artinya di beberapa negara yang lain pun masih tetap menjalankan. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang mungkin harus diketahui dan menjadi wacana. Artinya beberapa negara yang lain itu masih tetap meyakini bahwa ini nggak ada masalah sebenarnya. Artinya pembekuan darah itu belum semerta-merta itu akibat dari vaksin tersebut. Betul, dan ini masih dalam proses pengkajian dari lembaga-lembaga terkait kan. Terima kasih dok atas waktunya, dan ini saya mohon dokter memberikan saran atau penutup untuk masyarakat supaya masyarakat lebih yakin lagi, lebih mantap lagi, dan bersama-sama untuk melawan atau mengurangi COVID-19 ini. Iya, yang pertama saya sudah divaksin. Baik vaksin pertama dan kedua. Yang kedua, vaksinasi ini adalah suatu ikhtiar. Ikhtiar untuk apa? Ikhtiar untuk memberikan perlindungan, baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan untuk kepentingan negara secara lebih besar. Kemudian yang ketiga, vaksinasi ini adalah salah satu. Artinya, masih ada yang lain yang tetap juga harus diikuti, harus dijalani. Apa itu? Protokol kesehatan. Mulai dari menggunakan masker, cuci tangan, menjauhi kerumunan, ini tetap harus terjaga. Sekali lagi, mari kita sukseskan kegiatan vaksinasi agar menjadikan masyarakat Indonesia masyarakat yang sehat dan kembali lagi bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih dok. Ya, begini perbincangan kita seputar COVID-19 dan yang paling khusus adalah vaksinasi. Tadi sampaikan bahwa vaksinasi ini adalah salah satu ikhtiar kita yang dilakukan oleh pemerintah
dan tentunya oleh tenaga medis untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan penjagaan terhadap masyarakat, dan tentu dengan adanya vaksinasi ini diharapkan bahwa munculnya penularan COVID-19 ini bisa ditekan, bisa dihentikan, dan tentu setelah dilakukan vaksinasi, kegiatan masyarakat, pendidikan, pengajian, pekerjaan, dan lain sebagainya ini bisa berjalan lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Tengah, terlebih kepada tokoh masyarakat yang saat ini memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa beliau-beliau dari simpul-simpul keagamaan sudah mau dan melakukan vaksinasi, sehingga kepercayaan masyarakat lebih meningkat. Dan tidak perlu kita khawatir lagi bahwa vaksinasi ini menimbulkan efek-efek yang membahayakan. Tidak ada, sudah disampaikan, sudah dijelaskan, dan alhamdulillah bahwa vaksinasi ini juga dijamin kehalalannya oleh Lembaga Majelis Ulama Indonesia. Salam sehat, semoga kita semua terlindungi dari COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.